Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah yang telah mengkaruniakan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada kita dalam menggunakan kenikmatan-kenikmatan ini untuk senantiasa taat kepadanya dan mengerjakan perintah dan larangannya. Perintah dengan dikerjakan perintah-perintah Allah, baik perintah yang wajib ataupun yang mustahab. Adapun larangannya kita tinggalkan, baik larangan yang haram ataupun larangan yang makruh. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kitab tauhid, yang mana kita masih membahas bab minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah au ayat wa ghairahu. Termasuk kesyirikan kita beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah di waktu syiddah, dalam musibah, dalam bencana, kepada selain Allah. Siapa yang beristighosah kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Demikian pula termasuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah. Pada pertemuan yang lalu kita membaca ayat yang disebutkan oleh muallif dalam bab ini, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa, ila akhirih. Jika Allah menimpakan kepadamu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia. Kemudian kita akan membaca dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, yaitu qauluhu ta'ala wabtaghu indallahi rizqa, wabtaghu indallahi ar-rizqa, dan mintalah rizki di sisi Allah, dan mintalah rizki yang ada di sisi Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam mensyarah ayat ini, lau ata al-mu'allif bi awalil ayat, seandainya mu'allif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ayat ini dari awal ayat, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lahum rizqa, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah. Kemudian qaluhu fi awalil ayat, kemudian firman Allah dalam awal ayat, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak memiliki rizki bagi kalian. Fahum ya'buduna hadhil awsan min syajarin wa hajarin wa ghairiha. Orang-orang musyrikun atau orang-orang kufar, mereka menyembah berhala dari pohon. Ada pohon yang dikeramatkan dan disembah, diibadahi, diberikan kepada pohon ini sesajen dengan aneka ragam bentuk sesajen tersebut. Wahajarin, dan batu yang disembah, batu besar yang dikeramatkan. Ini berhala-berhala yang diibadahi dari selain Allah. Wa ghairiha, dan selain itu dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Ada yang menyembah jin, mungkin ada yang menyembah Nyi Roro Kidul, ada yang menyembah jin penunggu gunung tertentu.
Setiap apa yang disembah dan diibadahi dari selain Allah itulah al-awsan. Wa hiya la tamliku lahum rizqan abada. Sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah ini tidak memiliki rizki untuk mereka selamanya sesembahan tersebut yang mereka sembah tidak bisa memberi rizki kepada mereka. Lau da'uha ila yaumil qiyamah, seandainya mereka berdoa kepada berhala-berhala ini sampai hari kiamat, ma ahdarat lahum wala habbata burrin, maka berhala-berhala ini tidak bisa mendatangkan untuk mereka walau sebiji gandum. Satu butir gandum pun tidak bisa berhala ini mendatangkan kepada orang yang menyembahnya. Wala dafa'at anhum adna maradin aw faqrin, berhala-berhala ini tidak bisa menolak dari mereka sakit yang paling kecil, sakit yang paling ringan. Demikian pula tidak bisa mengangkat dari mereka kemiskinan yang paling ringan. Fa idza kanat la tamliku rizqa, apabila berhala-berhala ini yang mereka sembah dari selain Allah tidak bisa memberi rezeki, falladzi yamlikuhu Allah, maka yang memberi rezeki, maka yang memiliki rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. La raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wabtaghu indallahi rizqa, dan mintalah rezeki yang ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Utsaimin, utlubu indallahi rizqa, mintalah rezeki yang ada di sisi Allah. Li'annahu subhanahu walladzi yanqadi, li'annahu subhanahu walladzi la yanqadi ma indahu, karena dialah Allah yang di sisinya tidak akan habis apa yang ada di sisinya. Apa yang di sisi Allah tidak akan sirna, tidak akan habis, tetap ada. Qala ta'ala ma indakum yanfad, apa yang di sisi kalian akan habis, akan sirna. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang di sisi Allah akan tetap kekal. Apa yang ada di sisi Allah dari perbendaharaan langit dan bumi tetap ada, tidak akan habis. Firman Allah Ta'ala, fabtaghu indallahi ar-rizqa. Indallah halun minar rizki. Indallah di sini hal dari rizki. Wa qaddamal hala ma'a anna mawdi'aha ta'khir. Allah mengedepankan hal, padahal kedudukan hal itu di belakang. An sahibiha, dari sahibil hal. Jadi hal itu pada umumnya di belakang sahibil hal. Sahibil halnya arizku, arizqa. Apa fungsi dari taqdimu ma haqquhu ta'khir? Mendahulukan, mengedepankan apa yang haknya di belakang. Kenapa didepankan? Li ifadatil hasr. Faidahnya li ifadatil hasr, untuk memberi faidah hasr, yaitu pembatasan. Bahwasanya yang bisa memberi rezeki itu ya, atau tempat dimintai rezeki itu ya Allah saja. Rezeki itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu, dibatasi. Hanya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. It anna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasr, memberikan faidah pembatasan. Tempat meminta rezeki itu hanya dibatasi hanya Allah. Tidak boleh meminta rezeki kepada selain Allah. Ibtaghu fabtaghu rizqa hala kaunihi indallahi la inda ghairihi.
Mintalah rezeki yang mana rezeki tersebut di sisi Allah, tidak di sisi selain Allah. Dan yang hanya bisa memberi rezeki Allah saja. Maka hanya Allah yang dimintai rezeki. Jangan minta rezeki kepada selain Allah. Qauluhu wa'buduhu ay tadallalahu bita'ah, ay tadallalu lahu bita'ah. Rendahkan dirimu kepada Allah dengan ketaatan. Kita merendahkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Baik ketaatan itu dengan mengerjakan yang wajib, ataupun ketaatan tersebut meninggalkan yang haram. Kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Dia perintah dan pada apa yang Dia larang. Li'annal ibadah ma'khudatun minat ta'bidi wa huwa tadlil. Ibadah itu diambil dari kata ta'bid, bimakna tadlil. Tadlil artinya merendahkan diri, menghinakan diri. Wa minhu qauluhum tariqun mu'abbadun ay mudallalun lis-salikin. Jalan yang ditundukkan untuk orang-orang yang melewatinya. Tariqun mu'abbad ay mudallal. Jalan yang ditundukkan untuk orang-orang yang melintasinya. Jalan yang ditundukkan ya seperti jalan-jalan besar di zaman kita sudah diaspal. Gunung dibelah untuk dibikin jalan tol. Yang rendah ditimbun tanah untuk menjadi datar. Ini namanya tariqun mudallal. Kalau ada sungai dibikin jembatan, ini namanya tariqun mudallal. Jalan yang ditundukkan, direndahkan agar gampang dilewati orang-orang yang melintas. Qad uzila anhul ahjaru wal ahjaru al-mu'liyah. Dihilangkan dari jalan ini bebatuan, pepohonan yang mengganggu jalan. Li'annakum idza tadallaltum lahu bita'ah fa huwa min asbabir rizqi. Jika kalian merendahkan diri kepada Allah dengan ketaatan, maka ini salah satu jalan atau salah satu sebab mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beribadah, dengan kita taat kepada Allah, ini menjadi sebab kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan Allah memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Fa amara an natluba rizqa indahu. Allah memerintahkan untuk kita meminta rezeki di sisinya. Summa aqabahu biqaulihi. Kemudian Allah mengikuti dengan perkataannya, dengan firman-Nya, wa'buduhu, sembahlah Dia. Isyaratan ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizqi. Sebagai isyarat bahwasanya siapa yang merealisasikan ibadah untuk Allah min talabir rizqi, bahwasanya merealisasikan ibadah ini termasuk minta rizki. Siapa yang taat beribadah kepada Allah, ini juga mengandung makna minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal 'abid madama yu'minu anna man yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Karena seorang hamba yang beribadah, selama dia beriman bahwasanya siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah meninggalkan larangan, itu makna takwa, Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalur yang tidak disangka-sangka. Fa ibadatuhu tatadamman at-talaba bi lisanil hali birizqi. Jadi beribadah kepada Allah itu mengandung meminta
dengan lisan hal, lisanul hal dengan kondisi dia, dengan perbuatan dia, kondisi halnya menunjukkan dia minta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin lisannya, lisan mulutnya tidak minta rizki kepada Allah, tapi lisanul hal, kondisi dia dengan beribadah, mungkin puasa, mungkin baca Quran, mungkin melaksanakan sholat dengan aneka ragam sholat, tentu saja sholat wajib dan sholat sunat, ini mengandung makna thalabur rizki minallahi bilisanil hal. Kemudian ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah, kelanjutan ayat ini Allah berfirman waskurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Idza adafallahu syukralahu, apabila Allah adafa syukralahu, jika Allah atau apabila Allah menyandarkan syukur itu kepada Allah, fa innahu yata'adda billam, sesungguhnya syukur itu bermutaaddi dengan lam. Waskurulah, lamnya di lam jar ini, lahu, waskuru lahu, ini bermutaaddi dengan lamul jar. Wal hikmah, hikmahnya anna syukra lam yata'adda bi nafsihi isyaratan ilal ikhlas. Hikmahnya bahwanya syukur itu tidak bermutaaddi dengan sendirinya sebagai isyarat kepada ikhlas. Jadi dalam bersyukur pun harus ikhlas. Wasykuru ni'matallahi lillah, dan bersyukurlah atas kenikmatan Allah ini kepada Allah. Wa syukru ni'mah ayyakuna mukhlisan bidzalika syukri lillah, dan syukur nikmat itu hendaknya ikhlas. Dalam mensyukuri nikmat Allah itu harus ikhlas, atau dalam mengucapkan syukur kepada Allah itu harus ikhlas. Fallam huna li ifadatil ikhlas. Lam di sini waskuru lahu, lam jar di sini memberikan faidah ikhlas. Lahu lillah, artinya lam di sini memberikan isyarat harus ikhlas dalam bersyukur. Li'anna syakir qad yashkuru lillah, karena seorang yang bersyukur kadang dia bersyukur untuk Allah, walakin li baqa'in nikmah, benar dia bersyukur kepada alhamdulillah dapat rezeki, tapi enggak ikhlas. Enggak ikhlasnya apa? Tujuan dia bersyukur agar kenikmatan ini tetap ada. Jadi ada embel-embelnya, ada pamrihnya, agar kenikmatan ini tetap ada. Jadi tidak lilas, tidak murni ikhlas, tapi ada maksud tujuan yang ingin dia inginkan dari bersyukur ini, yaitu agar kenikmatan ini tetap ada. Jadi Syekh ini sangat detail kan? Jadi orang ikhlas itu dalam bersyukur tidak ada pamrih, tidak ada keinginan agar kenikmatan ini tetap ada. Ada enggak ada tetap bersyukur kepada Allah. Wa hadza la Kenapa kalian tidak mengingatkan itu? Ustaz lupa ya kan? Karena Ustaz pegang ini. Li'anna syakir qad yashkuru lillah walakin li baqa'in nikmah. Kadang orang yang bersyukur itu dia bersyukur untuk Allah, bersyukur kepada Allah, tapi ada embel-embel, ada pamrih untuk tetapnya kenikmatan tersebut pada dirinya. Wa hadza la ba'sa bihi. Ini tidak mengapa, walakin qaumuhu yashkurulillah wa ya'ti iradata baqa'i ni'mah tab'an hadza huwal akmalu wal afdal. Akan tapi kemudian dia bersyukur untuk Allah, wa ya'ti iradata baqa'i ni'mah, kemudian dia punya keinginan
punya kehendak agar kenikmatan itu tetap ada pada dirinya sebagai ikutan saja, bukan tujuan, sebagai efek saja, bukan yang dituju dari niat bersyukur tadi. Hadza huwal akmal. Ini yang lebih sempurna, kata Syekh Utsaimin. Jadi kalau ada orang bersyukur dengan niat agar kenikmatan itu tetap ada, ini yuk tidak mengapa, kata Syekh Utsaimin. Yuk sah-sah saja. Tapi kalau dia bersyukur lillahi ta'ala ikhlas, kemudian dia menginginkan dengan syukur ini tetapnya kenikmatan itu sebagai tabi' saja, sebagai ikutan, bukan tujuan, maka ini yang lebih sempurna, kata Syekh Utsaimin. Nah, berikutnya ayatullah rahimani wa rahimakumullah, didengarkan, diperhatikan, jangan pada ngobrol sendiri. Wa syukru fasaruhu bi annahu ta'atul mun'im. Syukur, para ulama menafsirkannya bahwasanya syukur adalah ta'atul mun'im, taat kepada yang memberi nikmat. Wa qalu innahu yakunu fi salasati mawadhi. Syukur atau syukur ini ada pada 3 tempat. Satu, fil qalbi, syukurnya dalam hati. Wa huwa ayatarifa bi qalbihi anna hadhihi ni'mah minallah. Dia mengakui bahwasanya kenikmatan ini datangnya dari Allah. Ya tarifu bi qalbi, mengakui dalam hatinya bahwasanya kenikmatan yang dia dapatkan ini datangnya dari Allah. Allah yang memberikan. Fayara lillahi fadlan alaih. Dia memandang Allah memiliki keutamaan yang besar kepada dirinya dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidaklah ada pada kalian dari suatu kenikmatan kecuali faminallah, kecuali atau melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ma di sini nafiyah atau ma mausulah ya. Ini ma mausul ya. Dan apa yang ada pada diri kalian dari kenikmatan faminallah, maka itu dari Allah. Wa a'dhamu ni'matin hiya ni'matul Islam. Kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan dari orang tua yang muslimin sehingga kita beragama Islam. Ini satu kenikmatan. Berapa banyak orang-orang yang dilahirkan dari orang tua yang kafir sehingga mereka tidak mendapatkan nikmatnya Islam. Maka nikmat Islam adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan ini juga jasa keutamaan dari orang-orang yang berdakwah di tanah Jawa. Mereka memiliki keutamaan yang besar sehingga masyarakat Jawa adalah kaum muslimin. Qala ta'ala yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa memberi nikmat kepadamu dengan kamu masuk Islam, dengan mereka masuk Islam. Qul, katakanlah, la tamunnu 'alayya, janganlah kalian merasa memberi nikmat kepadaku islamakum, dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum, akan tapi Allah yang memberi karunia kepada kalian untuk dia anhadakum lil iman, untuk dia Allah memberi hidayah kepada kalian kepada keimanan. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya yang memberikan kenikmatan adalah Allah, dengan Allah itu memberi hidayah kepada orang-orang itu kepada keimanan. Setiap orang yang Allah beri hidayah untuk masuk Islam, setiap orang yang Allah beri hidayah untuk beriman, ini adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada setiap hamba.
Wa qala ta'ala, Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin tatkala Dia mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim. Seorang rasul dari diri mereka atau dari golongan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengingatkan bahwasanya Allah memberi karunia kepada kaum mukminin dengan mengutus seorang rasul dari golongan mereka, dari kaum mereka. Allah utus Muhammad kepada Quraisy, namun Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus untuk Quraisy saja atau bangsa Arab saja, tapi Allah mengutus Muhammad untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, untuk semua manusia, semua bangsa, bahkan termasuk pula bangsa jin. Mereka wajib beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syukur yang kedua, setelah syukur dalam hati, syukur dengan lisan. Wa huwa ayatahaddasa biha ala wajhi as-sana' 'ala Allah wal i'tiraf. Dia berbicara dengan kenikmatan ini di atas aspek memuji Allah dan mengakui kenikmatan itu datangnya dari Allah, wa adamul juhud, dan tidak ingkar, tidak kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan tersebut. La ala sabilil fakhr. Dia membicarakan kenikmatan ini tidak di atas jalan untuk fakhr. Fakhr itu membanggakan diri. Wal khuyala, sombong. Wa tarafu 'alal ibad, dan merasa tinggi di atas para hamba. Artinya dia membicarakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia ini bukan untuk membanggakan diri, menyombongkan diri, meninggikan diri di hadapan para hamba Allah. Tapi dia menyebutkan kenikmatan ini sebagai rasa syukur dia dengan lisannya di hadapan mungkin temannya, mungkin tetangganya, atau handai taulannya. Fayatahaddatsu bil ghina la liyuksira khatirul faqir. Dia membicarakan tentang kekayaannya. Saya punya ini, punya ini, punya ini, punya gini, punya ginu. Dari harta kekayaan, bukan tujuannya untuk menyakiti hati orang miskin. Tujuannya bukan itu. Bal li ajli sana'i 'ala Allah. Tapi tujuannya untuk memuji Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan aku rezeki yang banyak. Ini, gini. Semua disebutkan. Tujuannya untuk memuji Allah, bukan untuk menyakiti hati orang miskin yang tidak punya itu, tidak memiliki kekayaan yang dia sebutkan itu. Wa hadza jaizun kama fi qisatil a'ma min Bani Israil. Ini hukumnya boleh sebagaimana dalam kisah seorang buta dari Bani Israel. Lamma dzakkarahum al-malak, ketika seorang malaikat mengingatkan mereka binikmatillah, dengan kenikmatan Allah. Faqala, maka seorang buta ini mengatakan, na'am kuntu a'ma, ya aku dulu buta. Faradallahu alayya basari, kemudian Allah mengembalikan pandangan mataku, bisa melihat lagi. Allah menyembuhkan kebutaanku. Wa kuntu fatiran fa'atani Allahul mal, aku dahulu miskin, kemudian Allah mengkaruniakan kepadaku harta. Perkataan seorang dari Bani Israel ini menyebutkan kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ini tujuannya untuk memuji Allah, bukan yang lain. Wa hadza min babit tahaddus bi nikmatillah. Ini termasuk bab membicarakan kenikmatan Allah, dan itu hukumnya boleh.
Selama bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi tujuannya untuk memuji Allah yang telah mengkaruniakan nikmat kepadanya. Nah, dan di antara ulama ada yang mengatakan, kalau kamu menceritakan kenikmatan-kenikmatanmu, hendaknya kamu memilih orang yang kamu ceritakan itu orang yang tidak memiliki sifat hasad. Teman yang baik, hatinya bersih. Tidak ada yang memiliki sifat hasad, iri, dengki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu maka ceritakanlah. Menceritakan kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitarmu, temanmu, keluargamu, saudaramu, tetanggamu yang hatinya bersih, tidak memiliki sifat hasad atau iri. Karena orang iri itu kadang membuat makar, tipu daya untuk menghilangkan kenikmatan yang kamu miliki. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahaddasa bi nikmatillah alaihim bi siyadah al-mutlaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada dirinya bi siyadah al-mutlaqah, dengan kepemimpinan mutlak. Siyadah adalah kepemimpinan al-mutlaqah yang mutlak. Faqala ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dan Rasulullah ini tidak berbicara dengan hawa nafsu. Memang itu fakta, kenyataan, bahwasanya Rasulullah satu-satunya pemimpin di hari kiamat untuk semua anak Adam. Ini juga bab tahaddus bi nikmatillah, membicarakan kenikmatan Allah, bukan untuk membanggakan diri ataupun menyombongkan diri, tapi ini adalah menyampaikan kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Juga termasuk bagian dari syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Kemudian yang ketiga, bersyukur yang ketiga setelah dengan hati, dengan lisan, yang ketiga al-jawarih, dengan anggota badan. Wa huwa ayastamilaha bi ta'atil mun'im. Anggota badan digunakan untuk taat kepada yang memberi nikmat. Wa ala hasbi ma yukhtassu bi hadhihi nikmah, sesuai dengan kekhususan kenikmatan ini. Masalah contohnya syukurullahi ala nikmatil ilmi, bersyukur atas nikmat ilmu. Allah memberikan ilmu kepada dirinya, maka syukurnya anta malabihi, kamu mengamalkan ilmu ini. Kamu mengamalkan ilmu ini. Kamu tahu adab di majelis ilmu itu enggak ngobrol. Kamu tahu, maka kamu amalkan. Jangan ngobrol di majelis taklim. Dengarkan ustaz, dengarkan mubaligh, dai yang ceramah, jangan ngobrol sendiri. Kalau ngobrol sendiri ini tidak mengamalkan ilmu. Wa tu'allimahu linnas, dan kamu mengajarkannya kepada manusia. Punya ilmu diamalkan dan diajarkan. Mengajarkan ilmu bagian dari syukur nikmat ilmu. Kamu punya ilmu, kamu amalkan dan kamu ajarkan. Ini bagian dari syukur nikmat. Nikmat apa? Nikmat ilmu ini. Diajarkan kepada siapa? Yang tidak tahu. Fahagada. Wa syukrullah ala nikmatil mal, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat harta. Antusrifahu bi taatillah, kamu menggunakannya untuk taat kepada Allah. Wa tunfi'un nasa bihi, dan memberi manfaat kepada manusia dengan harta
wa tanfa'un nasa bihi, dan kamu memberi manfaat kepada manusia dengan harta tersebut. Hartanya digunakan untuk memberi manfaat orang lain. Masya Allah, ya kan? Mungkin bangun masjid, mungkin bangun pondok, mungkin untuk kemaslahatan kaum muslimin yang lainnya, yang di situ butuh harta. Dan kemaslahatan kaum muslimin kan banyak. Wa syukrullah ala ni'matit ta'am, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan. Bagaimana mensyukuri nikmat makanan? Antas ta'milahu fima khuliqalahu. Kamu menggunakan makanan itu pada apa yang dia diciptakan untuk itu. Makanan diciptakan untuk dimakan, yuk dimakan. Jadi menggunakan makanan untuk dimakan, itu mensyukuri makanan atau mensyukuri nikmat makanan. Wa huwa taghdiyatul badan, yaitu memberikan langsung untuk badan. Badan butuh makanan, makanan ini yang merupakan rezeki dari Allah dimakan. Ini wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan. Fala tabni minal ajini qasran. Masalah. Maka kamu jangan membangun istana dari ajin. Ajin adalah adonan kue dari gandum. Jangan bikin roti. Jangan bikin roti untuk bikin istana. Bukan, roti itu bukan untuk itu. Roti itu untuk dimakan, bukan untuk bangun istana roti. Wa huwa lam yukhlaq li hadza syai'. Roti gandum itu tidak diciptakan untuk ini, untuk bikin bangunan, untuk bikin istana. Ini namanya menggunakan makanan tidak pada kegunaannya. Ya kan? Kemudian firman Allah, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi tarji'un wa taqdimuhu yadullu 'ala al-hasr. Mendahulukan jar dan majrur ini menunjukkan kepada hasr, ai anna ruju'ana ila Allah, bahwa tempat kembali kita hanya kepada Allah. Wa huwa alladzi sayuhasibuna, dia akan menghisab kita alama hammalana iyyahu min al-amri bil ibadah, kepada apa yang dia membawa kita kepadanya dari perintah untuk ibadah, wal amri bisyukur, dan perintah untuk bersyukur, wa talabi rizqi minhu, dan meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab kita dalam ibadah kita, dalam syukur kita, dan dalam permintaan kita, permohonan kita rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab semuanya. Ayyuhallazina rahimani wa rahimakumullah. Ini yang asyahid min hadil ayat. Syahid dari ayat ini, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah tidak memiliki rizki bagi kalian. Fabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah rizki di sisi Allah. Fal faqiru yastaghisu billah likay yunjihi min hadzal faqri. Seorang yang fakir, seorang yang miskin beristighasah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya dari kemiskinan ini, dari kefakiran ini. Wallahu huwallazi yastahiqqu syukra, dan dialah Allah yang berhak untuk kita bersyukur kepadanya. Wa idza kana hadhil asnamu la tamliku rizqa fa kaifa tastaghisuna biha, fa kaifa tastaghisu biha. Apabila patung-patung berhala-berhala ini
tidak memiliki rezeki, maka bagaimana kalian beristighosah kepada patung-patung ini untuk menyelamatkan dia, menyelamatkan kalian dari kefakiran. Wong patung-patung berhala-berhala itu tidak memiliki rezeki. Maka ini salah dalam menunjukkan permohonan atau beristighosah. Yang bisa menyelamatkan seseorang dari kefakiran dan kemiskinan hanya Allah, karena Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada semua hamba. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.